Halo Panatua Jaishin akan melanjutkan alur ceritanya Battle Through the Heaven Season 5 versi novel yang semakin seru, Kematian Chen Yun Pavilion Petir Angin. Bab 974, Penghancuran Diri Seorang Elit Douzong. Kaki Xiao Yan bergerak saat dia melihat Chen Yun yang bengkak, yang dengan cepat menerkam. Tubuhnya dengan cepat bergegas ke udara. Pada saat yang sama, telapak tangannya terbuka dan benang dari kekuatan spasial berwarna perak muncul dan muncul. Sil spasial. Ruang di sekitar Chen Yun tiba-tiba berfluktuasi intens ketika suara lembut terdengar. Tiba-tiba itu membangkitkan riak yang intens dan ruang tak terlihat itu segera tampak menjadi seperti substansi, berubah menjadi penjara spasial yang melilit Chen Yun. Bahkan bintang 5 biasa Douzong akan mengalami kesulitan menggumpal seperti penjara spasial seperti substansi. Namun, Xiao Yan mampu menciptakannya setelah meminjam kekuatan Tianhuo Zunze. Tentu saja, alasan paling penting untuk ini adalah tubuhnya sudah memiliki benang kekuatan spasial. Dia menggunakannya sebagai media untuk manuver kekuatan spasial yang mengalir di alam. Penjara spasial baru saja terbentuk ketika tubuh Chen Yun tiba-tiba membengkak ke tingkat yang menakutkan. Segera, ledakan jiwa yang menggetarkan tiba-tiba muncul. Bang! Bang bang! Gelombang energi yang menakutkan liar menyapu ke segala arah seperti gelombang pasang. Penjara spasial menolaknya sedikit sebelum pecah. Seluruh pegunungan berguncang dengan intens, tampak seolah-olah gempa bumi telah terjadi. Banyak keretakan sebesar 1000 kaki menyebar seperti jaring laba-laba. Seluruh pegunungan telah menjadi panik pada saat ini. Kekuatan yang terlibat ketika bintang 4 Douzong hancur sendiri sangat menakutkan. Xiao Yan hanya berhasil sementara menghindari serangan Frigiteni Ining badai energi. Tubuhnya melintas dan muncul di langit yang jauh. Matanya mengungkapkan kesendirian saat dia melihat gelombang energi yang merajalela. Setelah tindakan ini oleh Chen Yun, seluruh pegunungan ini kemungkinan akan berubah menjadi reruntuhan. Hong Tianxiao, yang melarikan diri dari pegunungan, juga merasakan badai energi yang menakutkan ini. Ekspresinya berubah hampir seketika. Orang tua itu, Chen Yun, sebenarnya menghancurkan dirinya sendiri, dengan mampu memaksanya sampai sejauh itu, bocah itu, benar-benar terlalu menakutkan. Hong Tianxiao tiba-tiba merasakan sedikit kepahitan di mulutnya. Jika dia tahu bahwa itu bocah ini akan sangat sulit untuk ditangani sejak awal, dia pasti tidak akan membuat musuh dengannya. Memiliki musuh seperti itu benar-benar membuatnya kesulitan makan dan tidur dengan nyaman. Namun, dunia ini tidak memiliki obat penyesalan. Ini adalah sesuatu yang juga disadari Hong Tianxiao. Selain itu, dia bukan orang yang ragu-ragu. Sebuah cahaya ganas segera melintas di matanya saat ia bergumam pada dirinya sendiri, bocah ini memang sangat aneh. Namun, dengan membunuh Chen Yun, kamu tidak akan bisa merasa baik. The Wind Lightning Pavilion tidak akan duduk dan menonton Elder dibunuh. Saat itu, hehe. Dengan senyum sinis, Hong Tianxiao dengan tegas memutar kepalanya dan melambaikan tangannya. Kecepatan larinya sekali lagi meningkat. Pria tua berpakaian putih di tempat tertentu di pegunungan juga terkejut dengan tindakan gila Chen Yun. Dia buru-buru menarik Han Sui saat tubuhnya menembus hutan gunung dengan cara yang seperti kilat. Akhirnya, sosoknya muncul dan mendarat di puncak gunung. Dia menatap badai energi merajalela di pegunungan dari atas dan tanpa sadar menghirup udara dingin. Orang tua ini benar-benar gila. Han Sui juga sama terkejutnya dengan energi destruktif di bawah sampai wajahnya yang cantik menjadi agak pucat. Penghancuran diri seorang Douzong bukanlah sesuatu yang sembarang orang dapat saksikan secara pribadi. Dengan mampu memaksa Douzong untuk mengambil jalan buntu penghancuran diri, pemuda yang disebut Xiao Yan ini benar-benar sangat menakutkan. Pria tua berpakaian putih itu perlahan mengangkat kepalanya, melihat sosok buram di langit, dan berbicara dengan sikap agak diam. Apakah dia baik-baik saja? Mata Han Sui juga menyapu langit. Penglihatannya jauh lebih rendah daripada pria tua berkulit putih itu. Tentu, dia tidak dapat melihat sosok Xiao Yan. Apa yang bisa terjadi padanya? Itu segel spasial telah menghilangkan niat Chen Yun untuk mati bersamanya. Pria tua berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya sebelum segera berkata, namun, karena dia telah membunuh Chen Yun, sepertinya dia benar-benar menjadi musuh dengan Wind Lightning Pavilion. Itu Hong Tianxiao pasti akan mengumumkan berita itu kepada semua orang ketika dia kembali. Mengingat gaya dari Wind Lightning Pavilion, mereka pasti akan mengirim ahli untuk membunuh Xiao Yan.
Tangan Han Sui tanpa sadar mengepal setelah mendengar ini. Wajahnya menunjukkan ekspresi khawatir. Baiklah, gadis, tidak perlu terlalu khawatir. Anak kecil ini bukan orang biasa. Dia membunuh dengan tegas dan tidak memiliki karakter yang lemah. Dengan karakter dan kekuatan seperti itu, sangat mungkin dia akan bisa untuk melakukan dengan sangat baik bahkan di dataran tengah, di mana segala jenis ahli bersembunyi. Kemungkinan akan sangat sulit untuk membunuhnya. Pria tua berpakaian putih itu tersenyum dan meyakinkannya. Kata-katanya membuat Xiao Yan sangat dihormati. Han Sui mengangguk sedikit. Tangannya menarik rambut hitam di dahinya sementara matanya yang cerah mengungkapkan pikiran sentimental saat dia melihat ke langit. Kakak perempuannya benar. Orang ini benar-benar terlalu luar biasa. Dia sangat luar biasa sehingga sangat sedikit wanita yang bisa memeluknya. Badai energi berkecamuk secara brutal di dalam pegunungan. Itu berlanjut selama lebih dari 10 menit sebelum perlahan-lahan melemah. Selama periode waktu ini, sosok Xiao Yan terus tetap di langit. Matanya juga secara bertahap tertutup. Angin liar bertiup melintasi pegunungan, membawa beberapa debu bersamanya. Pada saat ini, hutan hijau semula yang subur telah benar-benar berubah menjadi warna berlumpur. Xiao Yan di langit akhirnya membuka matanya ketika badai energi badai terakhir perlahan menghilang. Tatapannya perlahan menyapu pegunungan di bawah, yang telah menjadi sangat kacau. Akhirnya, dia dengan lembut mendarat dan langkah kakinya perlahan berjalan ke tempat di mana Chen Yun menghancurkan dirinya sendiri sebelumnya. Sebuah lubang besar yang berukuran beberapa ratus kaki telah muncul di tempat itu. Kegelapan hitam itu sedemikian rupa sehingga orang tidak bisa melihat bagian bawah dalam sekejap. Xiao Yan pandangan menyapu lubang itu. Langkahnya tiba-tiba berubah dan dia tiba di sebuah titik di dekat lubang besar itu. Ada pohon layu yang bergoyang yang terletak di tempat itu. Tangan Xiao Yan perlahan mengusap pohon yang layu itu sementara senyum dingin tiba-tiba terangkat ke sudut mulutnya. Telapak tangannya dilemparkan dengan keras ke depan dan pohon yang layu itu meledak. Serpihan kayu terbang dan roh ilusi melarikan diri darinya dengan panik. Terbang ke langit. Namun, itu baru saja bergerak ketika ruang di sekitarnya tiba-tiba mengeras. Elder Chen benar-benar sangat licik. Membiarkan tubuhmu untuk merusak diri sendiri sementara benang jiwamu melarikan diri. Sayangnya, Xiao Yan tersenyum, melihat roh ilusi, dan dengan lembut berbicara. Xiao Yan, jangan bunuh aku. Kita bisa duduk dan berbicara dengan benar. Kamu tidak ingin menyinggung Wind Lightning Pavilion dengan cara ini, kan? Roh baru saja terperangkap ketika segera berubah menjadi wajah ilusi Chen Yun. Pada saat ini, matanya mengandung rasa takut yang tulus. Jika benang jiwa ini dihancurkan oleh Xiao Yan, dia benar-benar akan selesai. Aku tidak ingin mencapai tahap seperti itu juga. Namun, semua ini karena kamu telah memaksaku. Xiao Yan menghela nafas lembut. Dia mengulurkan tangannya dan segera meraih jiwa Chen Yun. Bajingan kecil, Wind Lightning Pavilion tidak akan membiarkanmu pergi. Tunggu saja kematianmu. Chen Yun mengutuk dengan kejam setelah merasakan niat membunuh Xiao Yan. Bang! Xiao Yan tanpa ekspresi. Dia mengencangkan tangannya dan jiwa Chen Yun tiba-tiba meledak. Segera berubah menjadi bintik-bintik cahaya sebelum menghilang. Melihat titik-titik cahaya spiritual yang menyebar, Xiao Yan tahu bahwa itu Elder of Wind Lightning Pavilion ini telah memberikan perpisahan terakhirnya ke dunia ini. Dia berhati-hati dan tidak meninggalkan ruang bagi musuhnya untuk melarikan diri. Orang ini bukan orang biasa. Pria tua berpakaian putih itu tiba-tiba menghela nafas dan berbicara sambil berdiri di puncak gunung. Han Sui berdiri tidak yakin di sisinya dan mengedipkan matanya. Dia tidak menyaksikan adegan di mana Xiao Yan menghancurkan jiwa Chen Yun. Namun, dia merasa bahwa itu kakek buyutnya, yang memiliki harapan yang tidak mungkin, sepertinya memberi Xiao Yan evaluasi yang sangat tinggi. Tuan tua telah memujiku terlalu banyak. Aku hanya tidak mau membiarkan masalah mengikutiku lagi. Tawa samar tiba-tiba terdengar di puncak gunung. Segera, sosok Xiao Yan perlahan muncul di depan pria tua berpakaian putih. Xiao Yan. Han Sui segera berteriak dengan gembira setelah melihat Xiao Yan muncul. Pria tua berpakaian putih itu juga tersenyum. Namun, kakinya telah bergeser maju dengan setengah langkah tanpa meninggalkan jejak, secara samar-samar menghalangi Han Sui di belakangnya saat dia melakukannya. Dia secara pribadi menyaksikan Xiao Yan membunuh Chen Yun.
Itu mungkin bahwa masalah ini akan membawa cukup banyak masalah bagi Xiao Yan jika itu menyebar. Setelah melihat taktik kejam Xiao Yan sebelumnya, pria tua berpakaian putih itu tidak memperlakukan Xiao Yan sebagai orang baik. Pak tua tidak perlu terlalu berhati-hati. Xiao Yan bukan orang yang haus darah. Selain itu, aku berhutang pada Miss WR terima kasihku. Membalas kebaikan dengan balas dendam bukanlah sesuatu yang bisa kulakukan. Xiao Yan dengan lembut tertawa. Meskipun tindakan pria tua berpakaian putih itu sangat kecil, itu tidak lolos Xiao Yan dalam kondisinya saat ini. Pria tua berpakaian putih itu merasa agak malu setelah mendengar ini. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, aku yang dulu adalah Han Fei. Xiao Yan menyapa Tuan Tua Han. Xiao Yan menangkupkan tangannya dan menjawab sambil tersenyum, Keke, aku yang lama tidak layak mendapat sambutan yang begitu besar. Han Fei melambaikan tangannya sebelum berkata dengan sungguh-sungguh, kami tidak akan mengatakan apa-apa tentang hal ini hari ini. Namun, sepertinya Hong Tian Xiao akan membuatnya menjadi publik. Pada saat itu, kamu harus berhati-hati terhadap Wind Lightning Pavilion. Terima kasih atas peringatanmu, Tuan Tua Han. Xiao Yan mengangguk. Bukan karena dia tidak ingin mengejar Hong Tian Xiao. Namun, dia tidak dapat mempertahankan kondisi ini lama. Setelah Tianhuo Zunze menarik kekuatan spiritual, sepertinya Xiao Yan akan mengalami fase lelah karena energi yang terlalu kuat. Bagaimana dia bisa membunuh Hong Tian Xiao di negara itu? Sejak teman muda Xiao Yan menyadarinya, aku yang lama tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Aku akan mengucapkan selamat tinggal hari ini. Jika ada kesempatan di masa depan, aku akan datang dan mencari nasihat dari teman muda. Han Fei berseri-seri. Tatapannya menyapunya dan tahu bahwa ini bukan tempat yang harus ditinggal lama. Akhirnya, dia menangkupkan tangan dan berbicara. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk kamu harus berhati-hati. Han Sui menggigit bibir bawahnya dengan punggung gigi dan berbisik ketika dia melihat bahwa mereka akan pergi. Xiao Yan menyeringai dan berkata, kamu juga harus berhati-hati. Han Fei di samping tertawa pahit dalam hatinya setelah melihat situasi ini. Dia menarik Han Sui bersamaan dengan sosoknya bergerak dan bergegas menuju pegunungan yang jauh. Berhati-hatilah dengan Wind Lightning Pavilion. Yang terbaik bagimu untuk meninggalkan wilayah utara Central Plain secepat mungkin. Xiao Yan memandang Han Fei dan Han Sui yang telah menghilang ke kejauhan ketika suara lembut samar melayang bersama angin. Xiao Yan menghembuskan nafas lembut. Matanya menyaksikan kedua sosok itu saat mereka menghilang ke cakrawala. Dia juga membalikkan tubuhnya dan terbang ke sisi lain dari pegunungan. Arus yang dia butuhkan untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Sudah waktunya untuk mengkonsumsi Migti Huang Pil. Namun, dia tidak menyadari berapa banyak pil obat ini akan meningkatkan kekuatannya. Kita lanjutkan video selanjutnya. Panatua Jaishin rehat ngopi dulu. Terima kasih.